Master, this woman was taken in adultery, in the very act. Now Moses, in the law, commanded us that such should be stoned. But what sayest thou? What sayest thou? He that is without sin among you, let him first cast a stone at her. Woman, where are those thine accusers? Hath no man condemned thee? No man, Lord. Neither do I condemn thee. Go and sin no more. Halo saudara, apa kabar? Kiranya tetap dalam keadaan sehat. Kita lanjutkan renungan emas hari ini. Dan kisah yang baru saja kita saksikan adalah Tuhan Yesus yang memberikan pengampunan kepada perempuan yang berzina. Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Dan kisah ini sangat terkenal karena memang luar biasa, kisah yang luar biasa. Betapa beruntungnya perempuan itu, di mana dia nyawanya sudah di ujung tanduk, tinggal dirajam, mati dengan sangat-sangat tersiksa, tapi diselamatkan. Nah, disinilah hal menarik muncul dan menggelitik kita semua, dan ada pertanyaan yang seringkali terlontar, khususnya ketika kita perhatikan ayat 11. Dikatakan demikian, jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Tuhan Yesus bertanya, ada nggak yang melempar dia, si perempuan itu? Dan perempuan itu mengatakan tidak ada. Tidak ada yang menghukum. Begitu juga dengan Tuhan Yesus, tidak menghukum dia. Dan bahkan Tuhan Yesus mengatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kalimat terakhir itulah yang sangat menarik. Dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Banyak orang bertanya dan tergelitik untuk bertanya, kalau berbuat dosa lagi, apa yang terjadi? Seperti yang kita ketahui bahwa kasih karunia
yang Tuhan miliki kepada umat manusia yang disebut agape itu sangat-sangat luar biasa. Bahkan di luar logika kita. Di luar logika kita. Kita kadang-kadang berpikir jangan sampai deh berbuat salah sampai 3 kali. Jangan sampai deh mengulangin kesalahan sampai 3 kali. Itu kan yang sering kali kita ucapkan. Tapi bagi Tuhan tidak berlaku. Dia akan mengampuni lagi dan mengampuni lagi setiap kesalahan dan dosa. Waduh, enak bener. Tapi itulah kenyataannya. Itu yang Tuhan sampaikan. Itu yang Tuhan katakan. Dia mampu mengampuni kita berkali-kali. Hanya persoalannya adalah setiap dosa menimbulkan kerusakan. Setiap dosa ada dampaknya. Ya, ada dampaknya. Kalau seperti perempuan yang berbuat zina ini. Apa dampak atau akibat dari dosa? Tentu kepada fisiknya. Karena dia bergonta-ganti pasangan. Dan kita tahu banyak penyakit kelamin bisa mengancam dia. Dan ya, dampak fisik lainnya. Tuhan bisa mengampuni. Tapi bersiapkah si perempuan ini misalkan menanggung penderitaan atas sakit, penyakit yang akan menghinggapi dia? Sama dengan kita, saudara. Mungkin para koruptor di penjara keluar dan korupsi lagi. Sekali lagi, meminta pengampunan dosa, Tuhan memberikan. Tapi persoalannya sekali lagi, semua dosa yang bisa diampuni itu membawa dampak kerusakan. Nah, apakah si koruptor ini siap menanggungnya? Pertanyaan itu yang harus kita jawab. Ketika kita berpikir untuk mengulangi salah dan dosa kita. Dan sebagai orang dewasa, rasanya aneh kalau kita menyenangi berbuat salah dan dosa dan menikmatinya. Jika itu yang ada dalam pikiran kita, maka sebetulnya ada yang tidak beres dengan hati dan pikiran kita, terutama dengan cara hidup beriman kita. Semestinya ketika kita tahu salah itu adalah dosa, dosa itu adalah salah, bagaimana mungkin kita sangat ingin mengulanginya? Masih bersama dengan saya, Pendeta Yudi dalam Renungan Emas. Esok masih ada solusi.